Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat menabung emas untuk menyelamatkan hasil kerja keras. Ikhtiar kita mengembalikan kejayaan Islam dengan emas. Salam satu keluarga, 1 kilo emas. Saya Yanti, Agent of Gold, agen resmi EOA Gold Surabaya. Ini adalah video tentang edukasi dan konsultasi emas EOA Gold. Kali ini kita akan membahas tentang satu hukum emas yang menarik, yaitu hukum reverse price. Akan ada 4 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian. Arti dari hukum reverse price itu apa? Poin yang kedua adalah mengapa hukum reverse price ini terjadi. Poin yang ketiga adalah contoh-contoh hukum reverse price. Poin yang keempat, apa sih pentingnya untuk kita memahami adanya hukum reverse price ini. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu deh pada teman-teman. Teman-teman ada nggak yang merasakan seperti ini? Dari tahun ke tahun, harga-harga barang, harga-harga jasa, dan harga impian kita itu selalu naik, semakin mahal. Jadi uang tabungan yang setiap waktu kita tabung itu selalu saja kurang, nggak mencukupi. Seakan-akan impian itu nggak kecapai, barang itu nggak kebeli-kebeli gitu. Padahal kita tuh inginnya harga-harga itu tetap aja, bahkan kalau bisa turun gitu ya, sehingga uang yang kita kumpulkan bisa akhirnya membeli barang-barang incaran kita. Jadi apakah boleh kita menyalahkan harga yang setiap waktu itu naik terus? Atau kita menyalahkan impian kita? Apakah terlalu tinggi, ketinggian, atau kemahalan? Atau bisa juga kita menyalahkan cara kita yang menabung, karena kita menabungnya memakai uang rupiah. Bagaimana kalau kita menabungnya kita ganti dengan cara kuno? Caranya eyang-eyang kita, caranya Mbah Putri kita, caranya mungkin ibu kita sendiri juga masih menyimpan uang dengan cara yang kuno tadi ya. Apa sih cara yang kuno tadi? Iya, menabung dengan emas logam mulia 24 karat. Sekarang kita nggak perlu dulu masuk ke dalam poin-poin penting yang saya utarakan di awal video tadi. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman yang saya harapkan dari contoh ini teman-teman bisa langsung mendapatkan gambaran, mendapatkan insight. Jadi apa sih yang dimaksud hukum reverse price ini? Langsung saja. Jadi contohnya begini. Tahun 2005
saya mempunyai keinginan untuk berangkat ibadah haji. Oke, kita cek sekarang tahun 2005 biaya ONH itu sebesar 23,5 juta. Sedangkan harga emas per gramnya adalah sebesar 135.000. Artinya target emas yang harus saya kumpulkan adalah sebesar 174 gram emas. Kita kunci ya. Saya sudah punya target 174 gram emas. Oke, saya azamkan dalam hati saya niatkan yang kuat, saya harus bisa menabung emas sebesar 1 gram selama sebulan. Dan itu saya lakukan santai saja, asal konsisten ya. 1 bulan 1 gram, berarti 1 tahun saya bisa mengumpulkan 12 gram emas. Saya lakukan selama 15 tahun, sehingga emas yang berhasil saya kumpulkan seberat 180 gram. Dari mana? Ya, 15 tahun dikali 12 gram. Jadi saya berhasil mengumpulkan 180 gram emas. Artinya selama 15 tahun dari 2005, 15 tahun berikutnya tahun 2020. Sekarang kita cek tahun 2020 berapa sih ongkos ONH yang pemerintah tetapkan untuk saya bisa berangkat berhaji. Tahun 2020 ongkos naik haji berubah, tentu naik ya, sebesar 35,2 juta. Harga emas per gramnya sebesar 1 juta. Artinya saya memerlukan emas seberat 35 gram. Teman-teman tahu ya dari mana 35 gram ini dihasilkan? Ya, benar. Jadi ongkos naik hajinya dibagi dengan harga per gram emasnya, maka akan menemukan jumlah emas yang saya butuhkan sebesar 35 gram. Sekarang kita cek, bisakah saya berangkat haji dengan emas yang setelah saya kumpulkan selama 15 tahun belakangan ini. Oke, saya tadi mengumpulkan 180 gram selama 15 tahun ya. Sementara tahun 2020 yang dibutuhkan berapa? 35 gram. Sekarang kita fokus pada emas yang dibutuhkan saja, karena memang kita menabungnya berupa emas kan. Yang saya kumpulkan adalah 180 gram emas selama 15 tahun. Sementara pada tahun 2020 yang dibutuhkan cuma berapa? 35 gram. Artinya emas yang saya kumpulkan tidak cuma bisa memberangkatkan 1 orang untuk beribadah haji, tetapi 5 orang. Dari mana itu? Ya, 180 gram dibagi dengan 35 gram. Jadi yang bisa berangkat 5 orang. Ajib ya. Apakah ini sulapan? Ya, sulapan jika dihitung dengan emas. Dari contoh yang saya berikan tadi, teman-teman pasti sudah dapat gambaran, insight. Apa sih hukum reverse price ini?
hukum reverse price atau disebut juga hukum harga balik. Jadi suatu kondisi harga barang, harga impian itu semakin murah dari waktu ke waktu jika dibelinya dengan emas. Itu adalah arti pengertian dari hukum reverse price. Lalu mengapa hukum reverse price ini bisa terjadi? Tentu bisa terjadi karena harga emas dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kan semakin mahal. Maka itulah yang menyebabkan hukum reverse price ini terjadi pada emas. Contohnya, apa saja hukum reverse price pada emas ini? Contohnya kita sudah sebutkan tadi ya, teman-teman sudah tahu ya. Biaya ONH 1, biaya ongkos naik haji, biaya umroh jika dihitung dengan emas pun juga lebih murah, harga rumah, harga mobil, harga motor, atau harga impian-impian teman-teman yang lain, harga pendidikan untuk anak-anak. Itu jika dihitung, jika dibeli dengan emas, maka jatuhnya lebih murah. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya, karena kita kasih contoh, saya kasih contoh ke teman-teman adalah ONH, maka kita kupas lebih detail tentang hitungan dari tahun ke tahun biaya ONH. Kita perhatikan di tabel ada hitungan biaya ONH dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Kita perhatikan biaya ONH tahun 2005 adalah sebesar 23,5 juta. Harga emas per gramnya 135.000. Berarti jumlah gramasi emas yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita yaitu ONH sebesar 174 gram. Teman-teman tahu dari mana 174 gram ini diperoleh? Ya, dari biaya ONH 23,5 juta dibagi dengan harga emas per gram. Betul. Kita lanjut ke 5 tahun ke depan. Tahun 2010. Tahun 2010 biaya ONH sebesar 31 juta. Harga emas per gram sebesar 350.000. Kita lanjut 5 tahun ke depan lagi. Biaya ONH tahun 2015 sebesar 34 juta. Harga emas per gram 540.000. Sehingga jumlah gramasi yang kita butuhkan sebesar 62,9 gram. Semakin turun jika dilihat dengan emas. Lanjut 5 tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Biaya ONH yang ditetapkan oleh pemerintah kita adalah sebesar 35,2 juta. Harga emas per gramnya sebesar 1 juta. Sehingga jumlah gramasi yang dibutuhkan adalah 35 gram. Teman-teman sekarang fokuskan ke biaya ONH. Kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2005, 2010, 2015, dan 2020, kita lihat yang ada kenaikan ya. Tiap tahun selalu naik. Artinya semakin mahal. Sekarang fokuskan ke jumlah gramasi. Bagaimana? Iya, semakin turun. Artinya semakin murah. Itulah
contoh hukum reverse price emas. Kita ukur biaya ONH dengan emas. Kita kasih satu contoh aja, mungkin contoh yang lain untuk pembahasan video yang berikutnya. Jadi, apa sih pentingnya kita untuk mengetahui hukum reverse price pada emas ini? Satu, kalau kita paham kalau emas ini mempunyai hukum yang seperti ini, maka kita jadi tahu kalau impian kita itu bisa lebih mudah dan lebih cepat tercapainya. Tidak seperti yang dulu-dulu kita beranggapan kenapa kok harga barang ini terlalu naik sehingga tabungan kita itu sulit untuk akhirnya bisa membeli barang-barang yang kita inginkan atau impian-impian yang kita ingin capai. Yang kedua adalah dengan mengetahui, memahami adanya hukum ini, tahu kalau impian itu ternyata bisa cepat tercapai, akhirnya bisa memotivasi diri untuk semangat menabung emas. Yang ketiga, setelah kita mengetahui ada hukum reverse price di emas, maka seakan-akan kita menabung ini punya tujuan untuk mencapai impian kita. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, menabung emas adalah bukan tujuan akhir kita, tetapi emas adalah sebagai wasilah, sebagai tangga, sebagai kendaraan kita untuk menuju ke impian yang ingin kita capai. Jadi, kalau emas sudah mampu untuk mengantarkan kita ke tempat kita tuju, maka jangan lepas emas. Jangan jual emas kita. Ada solusinya. Nanti akan kita bahas pada video-video edukasi yang berikutnya. Lalu, poin yang keempat, apa pentingnya kita mengetahui, apa pentingnya kita paham hukum ini adalah kita menjadi tahu kalau emas itu bisa membuktikan bahwa emas adalah tabungan yang terbaik untuk mencapai impian-impian kita menjadi lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan tabungan uang kertas. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Jadi, yang salah itu bukan harga yang selalu naik atau impian kita yang terlalu tinggi, tetapi cara menabung kitalah yang harus bijak, cara menabung kitalah yang harus cermat, dan cara menabung kitalah yang harus cerdas. Jadi, dengan apa kita menabung supaya impian kita mudah tercapai dengan lebih cepat dan lebih mudah? Ya, benar, menabung dengan emas. Maka yuk kita konsisten untuk menabung emas. Tentu emasnya EOA Gold, emas berkah dunia akhirat. Mengapa saya sebut emas berkah dunia akhirat? Karena hanya di brand EOA Gold lah, emas tidak hanya include pajaknya saja, tetapi juga include amal jariah kita, yaitu wakaf. Ini akan menjadi satu tema tersendiri di video-video edukasi emas EOA Gold selanjutnya. Teman-teman, cara menabung saya yang santai tetapi tetap konsisten bisa teman-teman adopsi ke semua impian teman-teman. Atau jika ingin mengetahui hitungan detailnya,
yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi teman-teman. Saya, Agent of Gold, bisa membantu menghitungkan berapa harga impian teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.